Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini ya, jangan putus asa. Jadi kalau semakin gagal terus asa, nggak putus asa, malah semakin menemukan solusi-solusi, semakin menemukan ilmu. Karena apa? Kegagalan itu kalau anak kecil ya, itu dipaksa oleh orang tuanya mandi kan nangis. Nah, kalau sudah dewasa dipaksa gagal, nah, tinggal kita bagaimana. Dipaksa gagal ya mau belajar enggak. Kalau dipaksa gagal mau belajar, akhirnya malah pengalamannya semakin banyak. Nah, alhamdulillah semakin berhasil. Ibarat titik itu mau keluar ada pagar gagal, yang penting jalan terus, akhirnya semakin menemukan jalan keluar. Contohnya teman-teman, saya banyak kegagalan, alhamdulillah dari berbagai kegagalan itu alhamdulillah banyak pengalaman baik teori dan praktek. Contohnya dari pengalaman saya ternak atau tani atau perikanan ini, atau bengkel sepeda motor elektronik, bengkel manusia, struktur warga kecil menengah besar, itu karena ya dulu gagal akhirnya belajar mendapatkan ilmu solusi yang akhirnya berjalan terus ya. Nah sekarang ini yang lebih maju itu tanaman. Karena apa? Tanaman ini saya pupuk bisa bikin sendiri ya, walaupun awalnya dulu ya yang penting tiap hari praktek itu entah beberapa jam. Lama kelamaan ya sekarang saya sudah bisa bikin pupuk sendiri ya. Sudah mulai dulu bikin pupuk sendiri, cuma sekarang ngatur dosisnya lebih proporsional, lebih luar biasa ya. Baik melalui semprot atau melalui pupuk, alhamdulillah luar biasa. Jadi bikin pupuk dulu nggak langsung pas dosisnya teman-teman. Barat sepak bola nggak langsung mengabulkan, yang penting latihan tiap hari. Alhamdulillah dosisnya sekarang sudah hafal. Contohnya kandungan kalsium berapa persen, karbohidrat berapa persen, terus air berapa persen, sulfur berapa persen, zat garam berapa persen. Alhamdulillah sudah saya ukur baik melalui alat atau melalui warna. Jadi warna saya lihat dari warna, jadi perasaan mata saya untuk melihat warnanya. Kebetulan ada alat ukur, contohnya untuk mengukur kadar garam itu kan ada, saya punya alat. Adapun pH-nya itu saya kira-kira saja. pH-nya apakah terlalu asam, terus campur fermentasi berapa persen. Begitu teman-teman. Jadi tadi judulnya kan apa tadi? Judulnya tidak putus asa.
Jadi asal tidak putus asa. Nah, itu malah jadi berhasil teman-teman. Karena orang kalau sudah dewasa dipaksa gagal itu maksudnya supaya mau belajar, mau introspeksi diri teman-teman. Apa ibarat nyervis elektronik itu supaya mau belajar dites mana yang komponen-komponen yang kurang bagus. Begitu. Ibarat tanaman warna daunnya kok kuning muda, kuning tua, ini kurang apa? Itu ada teman-teman pelajarannya. Cuma pelajarannya itu lebih, teorinya lebih mudah, prakteknya itu perlu, barat nyopir itu perlu tiap hari minimal 1 bulan sampai seterusnya. Teman-teman, jadi dibalik sulit itu mudah. Nah, kadang-kadang orang hanya memandang sulitnya saja teman-teman, nggak memandang mudahnya. Ibarat salak itu yang dipandang hanya durinya, nggak dipandang salaknya. Begitu teman-teman. Alhamdulillah ya, ini ada tanaman lombok, ada tanaman bawang, berambang, ada tanaman koro, ada singkong, ada pepaya, ada perih ya, ada kenikir, ada markesa, nah itu ada apa itu, mangga. Kalau mangga ya, kalau di bawahnya itu diberi tanaman, itu mangganya nggak usah kita pupuk, sudah meresap ke bawah. Akarnya mangga ini sudah cari makanan. Itu buktinya bunganya banyak itu. Karena pupuknya ini kan lebih merangsang kepada buah. Nah, sehingga mangganya ya ikut buah. Begitu teman-teman. Jadi seandainya kita selalu gagal, jangan sampai mengeluh. Sebentar-bentar kok gagal. Karena itu kesempatan teman-teman kita belajar. Itu kesempatan emas, jangan disia-siakan. Nah, bagaimana mensia-siakan? Kalau kita mengeluh tanpa solusi terus nggak mau belajar, itu kesempatan emas kita sia-siakan buang. Karena tujuan Tuhan Yang Maha Esa supaya kita itu diberi kegagalan supaya introspeksi, supaya belajar, cari konsultan. Saya dulu juga cari konsultan teman-teman, nggak langsung ketemu. Kadang-kadang ketemu orang malah orang yang suka bully. Nah, tapi ibarat belajar naik sepeda, jatuh ya bangun lagi. Alhamdulillah akhirnya menemukan konsultan yang paham takwa, tawakal, ahli doa. Akhirnya alhamdulillah saya dan keluarga saya semakin luar biasa ya, walaupun ibarat naik tangga, dulunya awalnya kan tangga 1, tapi berhubung naik terus, nah akhirnya semakin ke atas. Yang penting bagaimana teman-teman, yang penting didukung dengan akhlak yang bagus. Karena apa teman, kalau akhlaknya bagus kita nggak mudah tegang, nggak mudah gelisah ya, wajah kita riang gembira, nggak mudah dendam ya, mudah mengampuni kepada orang. Karena orang itu
Kan dua golongan teman-teman, yaitu orang yang sudah dewasa pemikiran dan belum. Nah, masalah timbul karena kadang-kadang kan orang kan belum dewasa pemikirannya. Nah, ada masalah dengan orang yang belum dewasa. Nah, caranya solusinya mendewasakan diri. Nah, begitu. Ya, seperti dalam keluarga kita kalau bertengkar, ya biasanya kan orang dewasa pemikirannya dengan orang yang belum dewasa pemikiran, atau orang yang belum dewasa pemikiran dengan orang yang belum dewasa pemikiran. Solusinya dua-duanya didewasakan atau salah satunya didewasakan. Kalau di tempat saya ini teman-teman, cara mendewasakan diri yaitu ada rumah di depan, ada rumah belakang. Di depan itu untuk gemblengan orang-orang yang sudah dewasa pemikirannya. Di belakang itu orang yang belum dewasa pemikirannya. Sehingga orang yang depan yang sudah dewasa pemikiran digembleng ini SDM-nya itu luar biasa, akhirnya bisa mendampingi orang-orang yang belum dewasa pemikirannya di rumah belakang. Akhirnya mereka yang belum dewasa pemikirannya ini semakin dewasa, padahal belum digembleng di depan itu sudah semakin dewasa. Nah, begitu teman-teman. Jadi bahagialah sekarang juga teman-teman. Karena apa? Dunia ya mulai dulu sampai sekarang isinya dua golongan itu. Orang sudah dewasa dan belum. Ya, bahagia sekarang juga saja. Gak usah tunggu. Karena apa? Kalau kita bahagia, itu kan menghadapi tantangan apapun. Itu kalau orang iman itu kan disuruh bahagia oleh Tuhan Yang Maha Esa, nggak boleh marah-marah. Nah, kalau menghadapi apapun saja nggak marah-marah, Tuhan Yang Maha Esa ya senang kalau kita senang. Nah, begitu kalau marah-marah kita akhirnya Tuhan Yang Maha Esa marah-marah. Maka bahagia sekarang juga, nggak usah menunggu kapan-kapan tanpa alasan. Jadi bahagia sekarang tanpa alasan teman-teman. Alhamdulillah dengan bahagia hati kita jernih. Nah, nyatanya bagi orang lain sulit, kita selalu diberi kemudahan teman-teman. Yang penting kita syukuri kemudahan berapapun saja, kita syukuri. Minimal masih hidup kita syukuri, alhamdulillah teman-teman ya. Itulah teman-teman, kita menghadapi diri kita ya nggak putus asa, terus berdoa, berusaha. Menghadapi istri ya juga itu nggak boleh putus asa, terus berdoa dan berusaha akhirnya dapat solimah. Tapi anak saya tuh 5, satu-satunya itu kita harus nggak putus asa untuk membantu doa pada mereka, walaupun tempatnya jauh, nggak putus asa untuk mendoakan teman-teman. Nah, begitu. Jadi nggak putus asa. Jangan sampai kita hanya mengeluh tanpa solusi. Yang jauh kita nggak bisa hadir, ya lewat WA atau lewat apa, atau kalau saya share di video-video YouTube itu di status WA itu kita share. Kalau Anda nggak ada yang di share, silahkan YouTube saya bisa di share ya untuk keluarga Anda. Itulah teman-teman, kita sharing ya. Bila mau tanya silahkan tanya, tulis di kolom komentar apa yang mau ditanyakan, bebas tentang kehidupan. Mengapa seandainya Anda senang atau
gelisah, apa yang digelisahkan ditanyakan silahkan ya, karena saya membantu seseorang itu biasanya saya tanya, mengapa bisa gelisah, apa yang menjadikan gelisah, kemudian ditawari, kalau solusi seperti ini bagaimana, karena di sana-sana yang berhasil seperti akhirnya lama kelamaan ya lingkungan kita semakin sadar ya, memang merubah mindset manusia itu memang perlu waktu, perlu proses, seperti merubah tanaman supaya bisa subur ini perlu pembelajaran, perlu waktu, proses. Kita mengubah mental kita, mengubah mental istri kita, anak-anak kita itu perlu proses, perlu percontohan teman-teman. Makanya yang penting apapun keadaannya, ibarat kita naik tangga, mulai tangga 1 sampai seterusnya, jangan putus asa, terus tangga 1 berusaha lulus ya. Nah, kalau sudah lulus nanti tangga 2 berusaha lulus, nggak putus asa terus sampai nah, itu teman-teman. Akhirnya bagaimana, selama kita masih hidup ya terus berusaha meningkatkan, karena apa, masalah itu ada-ada saja, yang penting kita terus belajar, akhirnya kan setiap masalah kan ketemu solusinya. Ibaratnya jadi Kopassus, jadi tentara, sebelum perang dia sudah latihan dulu ya, kita juga gitu teman-teman. Kadang-kadang masalah kita hadapi secara lahiriah, kadang-kadang kan nggak mempan, itu kita harus mengasah doa teman-teman. Doa kita asah tiap hari yang kita butuhkan, sewaktu-waktu usaha lahiriah kita gagal, kalau doanya sudah diasah, sudah tajam, nanti cepat mendapat solusi teman-teman. Kalau nggak bisa, cari konsultan ya, cari konsultan. Aduh, cari konsultan teman-teman sama saja ya, mumpung kita masih hidup disyukuri, masih ada kesempatan usaha ya, kita bahagia sekarang. Jadi saya juga sama saja teman-teman, ingin bahagia itu pada waktu susah, itu ingin bahagia itu enggak langsung bahagia teman-teman, latih tiap hari bahagia, akhirnya semakin bahagia, semakin bahagia. Begitu teman-teman, seandainya Anda masih keadaan susah ya latihan teman-teman, latihan bahagia. Alhamdulillah. Nah ini contohnya dulu, saya tidak berbagi ya, punya pengalaman nggak saya bagikan, karena ya bagaimana cara membagikan, kadang-kadang menghadapi kesulitan lah. Sekarang ini setelah saya bikin video ya, saya bagikan kegagalan kesempatan saya pelajari, berhasil kesempatan saya sebarluaskan lewat video-video ini. Alhamdulillah, inovatif saya selalu ada saja setiap hari. Karena apa teman-teman, sekarang itu enak, kalau zaman dulu membantu orang itu kadang-kadang kan malah membongkar privasi, entah itu sengaja atau enggak, membongkar rahasia, akhirnya orang yang dibantu kan enggak nyaman, kadang-kadang malah bikin dosa, akhirnya yang bantu juga berat, yang dibaru berat. Tapi dengan pesan-pesan seperti ini kan rahasia Anda atau rahasia saya kan enggak terbongkar teman-teman, sehingga betul-betul kita membantu dengan kebaikan. Nah, akhirnya berhasil teman-teman. Itulah teman-teman, apabila ada salahnya minta maaf ya. Sharing kita cukup di sini ya. Kalau Anda ingin
memberi masukan pengalaman seperti apa silahkan, keadaan Anda seperti apa silahkan, tulis di kolom komentar. Kalau Anda mau tanya silahkan ya. Sebab yang bisa cari mentor kan cari mentor kalau yang punya uang dan sempat. Tapi bagi yang belum sempat cari mentor, minimal pengalaman ini semoga bisa untuk meringankan beban kita semua, Anda semua ya. Yang penting sudah kita bagikan ya, kan kita enak. Saya kan pemberi, yaitu pemberi maaf, pemberi doa, pemberi solusi, pemberi edukasi. Utamanya yang saya utamakan dulu diri saya sendiri, memberi diri saya sendiri, setelah itu istri, setelah itu anak-anak, setelah itu orang lain. Orang lain ini kalau video ini saya sebarkan, saya unggah kan sudah membantu orang lain. Terima kasih teman-teman. Apabila ada kesalahan minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.